permasalahan mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin perkara yang disyariatkan, seperti hadis yang datang dari Irbad ibn Sariyah, di mana Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Maka perbuatan Abu Bakar di sini menjadi dalil. Kata Anas, aku melihat dia memulai dengan basmalah. Ini menjadi dalil bagi kita. Kenapa? Karena perbuatan Abu Bakar dari khulafa ar-rasyidin, maka itu adalah hujjah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Adapun takhrij dari hadis ini disebutkan oleh penulis di dalam Al-Mumti', yang mana pembahasannya panjang. Kalau kita baca dengan seksama mungkin habis waktu, maka kita simpulkan saja, datang dari berbagai jalan, dikeluarkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad tentang hadis Irbad ibn Sariyah yang ma'ruf ini. Datang dari Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Hujr ibnu Hujr dan Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami. Maka sanad ini dhaif karena Hujr ibnu Hujr majhul dan Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami majhul. Maka dari dua jalan ini pun bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Namun datang jalan yang ketiga dari Imam Ahmad, masih dari Irbad, tetapi tabi'i yang meriwayatkannya bukan Hujr ibnu Hujr dan Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami saja, tetapi datang yang ketiga jalan dari Ibnu Abi Bilal dari Irbad ibn Sariyah, dan sanad ini pun dhaif karena Ibnu Abi Bilal ismuhu Abdullah majhulul hal. Maka tiga jalan. Dan jalan yang keempat datang dari Sunan Ibnu Majah, dari Yahya Ibnu Abi Muta, dari Al-Irbad ibn Sariyah. Maka sanad yang keempat Yahya Ibnu Abi Muta, dia rawi yang thiqah. Namun kata Duhaim tidak bertemu dengan Al-Irbad ibn Sariyah dan tidak mendengar dari Al-Irbad ibn Sariyah. Dan jalan yang kelima dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyyin dan Ibnu Abi Asim dari jalan Arta'ah Ibnul Mundir dari Muhasir Ibnu Habib dari Al-Irbad ibnu Sariyah. Dan jalan yang terakhir yang kelima ini paling baik, hasan lidatih, karena Al-Muhasir Ibnu Habib la ba'sa bihi, kata Abu Hatim. Maka dari kesimpulan yang kami baca, 5 jalan dari Irbad ibn Sariyah menyebabkan hadis ini hadis yang sahih. Maka hadis ini telah disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil mensahihkannya dan Al-Albani mensahihkannya, dan para ulama sebelum mereka berdua dari para ulama zaman Doeloe. Saking dulunya Doeloe pakai ejaan Suwandi. Kenal siapa Suwandi? Kita juga nggak kenal. Kalau kalian kenal kasih salam. Alhasil hadis Irbad ibn Sariyah sahih li ghairi. Daripada kalian capek semua menulis seperti ini, maka cetaklah kitab. Maka ini pelajaran kita di hari ini. Kemudian ada tambahan sebelum kita tutup. Penulis pensyarah memberikan alasan kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memulai dengan basmalah tadi. Alasannya ada 6. Maka jika ada yang mengatakan kepada kita di sana ada hadis yang ma'ruf, hadis ucapan Nabi al-qauliyah, di dalam ancaman keras bagi mereka orang-orang yang tidak memulai dengan basmalah dalam penulisan kitab, dalam berbicara di depan manusia, ceramah, muhadarah. Jika tidak memulai dengan basmalah, ada
tarhib. Makna tarhib perkara yang buruk. Seperti di dalam hadis katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar. Maknanya barang siapa seseorang memulai kebaikan, menulis kitab, berceramah dan sebagainya tidak menggunakan basmalah terlebih dahulu, maka dia abtar au aqta, terputus dari barokah. Kitabnya tidak barokah atau ceramahnya tidak diberkahi. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Maka jika kalian misalnya si Said ini mendhaifkan jiddan, padahal kami juga membaca hadis-hadis seperti itu banyak di kutub-kutub syarah, disahihkan. Ibnul Utsaimin mensahihkan dan masyayikh yang lain di kitab-kitabnya beristidlal basmalah dengan hadis-hadis ini mensahihkan qiraah al-Kisai, mensahihkan. Maka di sini kenapa didhaifkan? Kita katakan permasalahan ilmu hadis kembali kepada sanad, tidak kembali kepada siapa yang mengucapkan Ustadz Fulan, Syekh Fulan, terus harus kita mensahihkannya. La. Maka hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian? Mana sanad yang ada pada kalian? Seperti itu. Dan begitu pun dilihat juga para ulama siapa yang mensahihkan, yang mendhaifkan juga. Maka hadis ini kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta au abtar dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabus Sami', dan diriwayatkan oleh As-Subki. Kalau tadi Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang kedua oleh As-Subki di kitabnya Tabaqat Syafi'iyatil Kubra. Semuanya dari jalan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran, haddatsana Muhammad ibnu Saleh Al-Basri, haddatsana Ubaidillah ibnu Abdul Wahid ibnu Syarik, haddatsana Yaqub ibnu Ka'ab Al-Antaqi, haddatsana Mubashir ibnu Ismail anil Auza'i ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah lafadznya. Maka makna dari hadis ini, semua perkara tanpa diawali basmalah dia terputus dari barokah. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Maka mana pendalilan? Kita punya dalil. Sanadnya di kitab ini dan rawi-rawinya kami sebutkan. Lalu kita katakan dhaifun jiddan. Mana dalilnya? Dalilnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang lakabnya Ibnul Jindi itu telah didhaifkan oleh para ulama. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, kana yudha'af fi riwayatihi wa yut'an alaihi fi madhabihi. Dia didhaifkan oleh para ulama di zamannya dan madhabnya Syiah. Dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, aku menanyakan Al-Azhari dari ulama jarh wa ta'dil di zamannya, dari Ibnul Jundi, siapa dia? Qala laisa bisyai. Dan lafaz laisa bisyai jarah yang syadid, maknanya dhaif jiddan. Wa qala al-Atiqi kana yurma bitasayyu, dan dia orang yang mempunyai pemikiran Syiah. Maka ini semua ucapan di Tarikh Baghdad. Maka dari pendalilan seperti ini, lihat Tarikh Baghdad telah dijarah oleh para ulama rawi di dalam sanad ini. Kemudian kalian mengatakan si Said mendhaifkan hadis ini, padahal Ibnul Utsaimin mensahihkannya di Syarah Usul Ats-Tsalatsah dan di kitab yang lainnya. Permasalahan bukan siapa yang mengatakan dan kembali kepada syekh dan sebagainya. Di sini kami tidak mengajari taklid. Maka di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dan yang belajar dengan kami, tidak kami mengajarkan taklid. Tashih, tad'if, kembali ke sanad. Bukan permasalahan fikih dan sebagainya kembali kepada hawa nafsu, kembali kepada Syekh Fulan mensahihkan, kamu kok mendhaifkan. Kita katakan kembali kepada sanad dan kembali juga kepada ucapan para ulama. Maka hadis ini pun telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mendhaifkannya di Muqaddimah Al-Irwa Al-Ghalil.
Maka disebutkan di sana di hadis-hadis yang pertama, kedua, di hadis yang dhaifun jiddan. Dan begitupun hadis Irbad ibn Sariyah tadi telah disahihkan oleh dua muhaddits era now, Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani di As-Sahihah dan Syekh kami Muqbil di Al-Jami'us Sahih, dan juga oleh para ulama sebelumnya seperti Imam At-Tirmidzi, Ibnu Rajab, Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita di pelajaran hari ini yang merupakan pelajaran perdana. Maka setelah antum mengetahui bahwa pelajaran kita bertumpu kepada syarah, jangan ada yang mengatakan ana udah hafal dari dulu Qawaidul Arba, bahkan sebelum ke pondok ini pun udah belajar. Maka di sini kita mengatakan kita beriktimad kepada syarah. Dan syarah ini seperti tadi, seperti ini. Maka lebih baik saya nasihati untuk mencetak kitab. Karena kalau tidak kalian akan menulis dari awal sampai akhir. Dan akan ditanya takhrijnya hadis Irbad dari 5 jalan siapa saja. Dan akan kami tanya kenapa penulis memulai dengan basmalah dari 6 perkara apa saja. Dan hadis Al-Hudaybiyah mana wajah pendalilannya dan dikeluarkan oleh siapa, itu semua ada. Maka jika antum bisa murajaah alhamdulillah dan mencatat di daftar. Kalau tidak maka di zaman ini telah dimudahkan. Di zaman dulu, di zaman para salaf, Imam Al-Bukhari tidak bisa meminta file kepada gurunya Ali Ibnul Madini. Ya Syekh Ali Ibnul Madini, minta file PDF-nya ada enggak? Dengan mudahnya masuk ke komputer laptopnya, Imam Al-Bukhari sudah mempunyai 1000 hadis, 1000 penyakit hadis yang datang dari Ali Ibnul Madini Hayatul Wadi. Zaman dulu ditulis satu demi satu, huruf demi huruf, duduk di majelis. Zaman sekarang bisa ikut kajian online. Dia mendapatkan uang, bekerja, juga mendapatkan ilmu. Dan begitu pun sekarang antum di sini. Jika antum bisa menulis semua syarah, alhamdulillah, tulis satu persatu. Siapa di sanadnya dan sebagainya seperti tadi yang kami sebutkan. Jika tidak, bisa mencetak kitab dan dihafal kitab tersebut, maka zaman now tidak di zaman seperti dulu. Maka Imam Al-Bukhari dan sebelumnya Imam Az-Zuhri yang mengambil dari para tabi'in dan para sahabat Abu Hurairah yang mengambil hadis dari Nabi, maka mereka mengambil dari Nabi dengan tinta-tinta emas dan dengan rasa lapar dan mulazamah dengan Nabi yang membuahkan mereka menjadi orang-orang perawi hadis. Setiap saat kita menyebutnya an Abi Hurairah, an Aisyah, mendapatkan pahala. Dan begitu pun kalian. Di zaman now sudah mudah semuanya. Maka untuk mendapatkan fawaid yang tadi kita sebutkan, itu mudah dengan meminta kitab, maka dicetak. Dan semua yang kita ucapkan tadi sekitar habis berapa halaman tadi? 5 halaman tadi yang saya sebutkan, 5 halaman di kitab. Bisa mampu menulis 5 halaman tadi yang kita berikan? Maka di sini di zaman now alhamdulillah Allah telah memudahkan kepada kita beberapa perkara. Kalau ditanya tidak punya fulus, ya kita katakan menuntut ilmu butuh kepada modal. Di zaman dulu pun Abu Hurairah butuh kepada modal untuk bertemu dengan Nabi, dan mungkin butuh untuk menulis hadis-hadis. Maka menuntut ilmu memang butuh